Shalom Sobat Akademika Unhas, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Pintar Pilkada, Jangan Salah Pilih. Pemilihan kepala daerah sudah tidak lama lagi. Seluruh paslon sudah menyebar visi misinya. Salah satunya yakni sudah bergabung bersama kami di studio Unhas TV, Bapak Amri Arsyad. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabar perjalanan menuju Unhas? Wah, perjalanan menuju Unhas dari tempat saya tidak terlalu jauh. Cuman ternyata masih banyak sekali titik kemacetan yang harus saya lewati. Jadi masih unpredictable waktunya untuk sampai ke sini. Tapi alhamdulillah tidak telat. Oke, luar biasa. Tepat waktu sih, Pak. Oke, nah seperti yang kita ketahui bersama nih, Bapak Amri Arsyad sendiri merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor. Yes. Berkecimpung di dunia pertanian. Yeah. Mungkin bisa diceritakan dulu deh background sendiri dari seorang Bapak Amri Arsyad. Ya, saya selesai kuliah di Institut Pertanian Bogor itu tahun 97 dan kebetulan saya langsung terjun ke dunia profesional ya. Jadi hampir semua karir profesional saya habiskan di dunia pertanian. Dan bagi mahasiswa IPB itu sebenarnya juga bukan suatu hal yang populer karena kebanyakan alumni IPB itu justru tidak banyak yang berkecimpung di dunia pertanian, tapi di dunia lain ya seperti di perbankan ya. Nah, saya termasuk yang cukup konsisten dalam menapaki dunia pertanian sampai akhir karir profesional saya. Sebelum pindah ke politik, saya masih aktif di dunia pertanian. Oke, kita ketahui bersama juga aktif di organisasi. Mungkin bisa diceritakan pernah atau saat ini aktif di organisasi apa dan apakah kontribusi terbesar Bapak nih, Bapak Amri Arsyad? Iya. Organisasi sebenarnya saya karena di profesional jadi tidak terlalu banyak menghabiskan waktu saya di organisasi kemasyarakatan, tetapi saya sempat menjadi unsur pimpinan di IKAMI, Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan. Ya, karena rata-rata mahasiswa yang merantau, apalagi yang berasal dari Sulsel, itu biasanya punya ikatan yang kuat, sehingga mayoritas kami itu bergabung dengan IKAMI, dan kebetulan saya sempat menjadi wakil ketua di Bogor pada saat itu waktu masih kuliah. Dan setelah itu, setelah kuliah pun juga saya bergabung dengan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan ya. Setelah lulus dari kuliah, saya bergabung dengan KKSS, dan terakhir saya bergabung dengan Ikatan Pertanian ya, Indonesia Timur ya, Ikatan Pertanian, Asosiasi Pertanian Indonesia Timur. Ini adalah sebuah organisasi yang kami bangun dalam rangka melihat potensi yang ada di Indonesia Timur, khususnya di sektor pertanian, untuk bisa berkontribusi pada bukan hanya Indonesia, tapi global. Jadi melihat didasari oleh adanya isu terkait dengan food crisis yang sedang berlaku di dunia internasional, di mana Indonesia menjadi salah satu lumbung pangan, maka kita melihat bahwa Indonesia Timur punya potensi kontribusi yang besar untuk mengatasi food crisis, bukan hanya di Indonesia tapi worldwide ya. Jadi itulah makanya saya bergabung dengan organisasi ini. Oke, luar biasa pengalaman dari berbagai organisasi. Lalu bagaimana pengalaman tersebut membentuk sudut pandang kepemimpinan seorang Bapak Amri Arsyad sendiri? Ya, luar biasa pertanyaannya. Jadi sebenarnya bagi saya pendidikan formal itu memberikan base ya, ataupun juga basic yang kuat bagi kita untuk berinteraksi ataupun juga melihat peluang yang ada, dan sekaligus memberikan dasar bagi kita bagaimana kemudian kita berkontribusi. Nah, itu diperkuat dengan bergabungnya kita dengan organisasi. Nah, bergabung kita dengan organisasi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membangun interpersonal
Jadi pada saat kita bergabung dengan orang lain ataupun juga orang yang di luar circle kita, maka pada saat itulah kita mencoba untuk melihat permasalahan yang bukan hanya ada di lingkungan kita, tapi juga lingkungan yang lebih luas. Dan inilah yang kemudian mendidik saya banyak bagaimana kita membangun leadership. Berhadapan dengan orang-orang yang mungkin berbeda pandangan dengan kita, dan sekaligus juga mengelaborasi semua pendapat orang lain ya yang mereka sampaikan, yang bisa jadi mungkin tidak sejalan dengan pendapat kita, tapi kemudian dengan kemampuan kita untuk mengelaborasi semua pendapat ini, kita bisa menghasilkan sebuah gagasan yang lebih baik. Nah, saya sendiri di organisasi ini banyak sekali dihadapkan, terutama sebenarnya di perusahaan-perusahaan. Pada saat saya bergabung dengan beberapa perusahaan multinasional dan mendapatkan peluang untuk bisa menjadi tim leader dalam perusahaan tersebut, memimpin orang banyak. Saya juga pernah memimpin sebuah pabrik. Disitulah sebenarnya jiwa leadership saya terbangun, dan menurut saya interaksi yang tidak hanya dengan orang Sulsel barangkali, tidak hanya dengan orang Indonesia, kebetulan karena perusahaan yang saya tempati ini perusahaan multinasional, sehingga saya punya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari luar Indonesia, ya, dari Eropa, Amerika, dan inilah yang kemudian menurut saya membangun jiwa leadership saya yang bukan hanya berskala nasional, tapi insya Allah berskala internasional. Oke, luar biasa. Tadi sudah diceritakan pengalaman lulusan dari dunia pertanian, berkecimpung sebagai leader di sebuah perusahaan, lalu terjun saat ini di dunia politik. Yes. Apa motivasi utama dan apa sih yang mendorong seorang Bapak Amri Arsyid akhirnya terjun ke dunia politik? Oke, ya saya kira pertanyaan yang sangat bagus. Saya menghabiskan karir profesional saya hampir kurang lebih sekitar 19 tahun ya. Kemudian saya berpikir bahwa di semua perusahaan itu saya sudah menduduki di posisi top leader, ya, dan berkontribusi pada perusahaan tempat saya bekerja ya cukup besar juga. Kemudian saya berpikir bahwa mungkin ini ultimate bagi saya, dan saya sudah mulai berpikir bagaimana saya bisa berkontribusi pada masyarakat, civil society yang lebih luas. Nah, salah satu yang terpikir oleh saya adalah mungkin dengan bergabung dengan partai politik. Nah, pada saat ada peluang tersebut di tahun 2020, di mana saya terpilih menjadi ketua DPW PKS Sulsel, pada saat itu maka peluang tersebut saya ambil. Tentu dengan konsekuensi saya harus meninggalkan dunia profesional saya gitu. Dan itu memang keputusan yang tidak mudah, tapi pada akhirnya menurut saya memilih untuk kemudian memberikan kontribusi yang lebih luas harus memberikan pengorbanan di satu sisi. Maka saya memilih terjun dunia politik, dan sampailah saya pada hari ini untuk kemudian ikut dalam kontestasi pemilihan wali kota Makassar 2024 ini. Oke, luar biasa. Sudah disebutkan, mungkin bakal kita bahas setelah sesi berikut, Pak. Tahan dulu. Oke, baik Sobat Akademika Unhas, setelah kita akan membahas lebih dalam lagi bersama Pak Amri Arsyid. Tapi setelah jeda pariwara berikut.
Baik Sobat Arkadem Kawan Khas, masih bersama kami dalam Pintar Pilkada, masih bersama Bapak Amri Arsyid. Oke Pak, tadi sudah dibahas, sudah disinggung-singgung sedikit mengenai pemilihan wali kota Makassar. Oke. Nah, mengapa nih Bapak sendiri mau terjun dalam Pilwali pada tahun 2024 ini dan memilih Bapak Abdurrahman Bando sebagai pasangannya? Kalau kita lihat nih kan, kalau paslon-paslon lainnya ada yang sudah pernah menjadi calon wali kota, ada yang sudah ada juga yang istri wali kota sendiri. Kenapa tuh Pak? Ya, sebenarnya kenapa Pilwalkot Makassar ya? Pertama ya, saya lahir di Makassar, besar di Makassar dan punya histori yang cukup panjang di Makassar. Paling tidak saya menghabiskan masa kecil saya sampai usia SMA ya di kota Makassar. Dan bagi saya ini adalah sebuah memori yang luar biasa. Walaupun dibandingkan sekarang tentu dulu berbeda lah. Saya bisa katakan jauh berbeda. Terus kemudian saya mendapatkan kesempatan selama karir profesional saya untuk berkunjung ke berbagai kota besar di belahan dunia, dan saya melihat ada yang cukup mengusik saya gitu. Kenapa kota Makassar, kota kelahiran saya, yang juga sebenarnya adalah kota yang cukup besar ya, dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang luar biasa, tidak bisa dijadikan paling tidak sama ataupun juga setara kemajuannya dengan kota-kota lain di belahan dunia yang lain. Nah, inilah kemudian yang men-challenge saya. Jadi keinginan saya itulah kemudian yang, saya pernah berkunjung, berinteraksi dengan orang-orangnya, dan menurut saya Makassar sangat berpotensi untuk bisa sama dengan kota-kota besar di negara lain gitu. Nah, itulah yang mendorong saya kemudian untuk maju sebagai calon wali kota dan bertemu dengan Pak Abdurrahman Bando, dan beliau adalah birokrat, dan bagi saya ini adalah main target saya gitu untuk berpasangan, dan menurut saya aman adalah pasangan yang saya bisa katakan perfect combination. Karena kalau pasangan yang lain, mohon maaf, saat ini yang sudah mendaftar rata-rata politisi-politisi ya. Kalau kami politisi dan birokrat, dan ini yang dibutuhkan oleh sebuah kota yang ingin maju menjadi yang ingin menjadi kota yang maju ya, metropolitan. Tidak mungkin lepas dari politisi apalagi birokrat. Dan ya alhamdulillah takdir mempertemukan kami, dan menurut saya ini adalah peluang bagi masyarakat Makassar untuk bisa memilih Aman sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Oke, berarti nilai lebihnya bisa dilihat dari birokratnya sendiri. Yes. Nah, lalu sudah mantap memilih pasangan. Apa sih sebenarnya keresahan-keresahan sendiri kalau dari Bapak sendiri melihat kota Makassar saat ini? Sebenarnya keresahan itu bukan semata-mata muncul dari saya ya, karena dari tagline awal saya pada saat belum berpasangan, Makassar apa kabar? Itu adalah sebuah bentuk inklusivisme yang kami giring, bahwa kita ingin mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat kota Makassar. Dan saya mendapatkan itu. Saya melihat Pak Rahman Bando pun juga dengan tagline beliau, Gerbang Makassar, gerakan bersama membangun Makassar. Ini adalah prinsip inklusif. Kami gabungkan menjadi satu, akhirnya keluarlah tagline kerja yang rakyat butuhkan. Ini yang membuat kami sangat antusias dalam membangun kerja bersama untuk mewujudkan Makassar yang lebih baik ke depan. Oke, sudah melihat hal tersebut. Lalu bagaimana nih nantinya Bapak berencana melibatkan masyarakat sendiri dalam mengambil keputusan Bapak mungkin ke depannya? Ya, kami sudah mulai melakukan itu. Saya pun juga turun ke masyarakat. Itu tidak menyampaikan apa yang kami akan bangun, tapi kami membangun komunikasi dengan masyarakat dengan bertanya kira-kira apa yang menjadi persoalan mereka. Dan ini kami lakukan setiap kali bertemu dengan warga masyarakat, bahkan dengan akademisi sekalipun juga kami coba untuk membangun komunikasi tersebut. Dan kami dapatkan banyak poin ya, masukan buat Aman apa yang seharusnya dilakukan jika kami terpilih menjadi wali kota. Banyak poinnya, insya Allah akan kami spill satu persatu nanti. Baik kalau diundang lagi sama Unhas TV, insya Allah akan kami sampaikan, dan juga di media massa akan kami spill satu persatu nanti. Nggak bisa di-spill sedikit-sedikit dulu dari treasure-treasurenya lah. Spill sedikit dulu. Baik.
Jadi salah satu yang menjadi fokus utama kami, dan saya yakin ini juga akan kerja kolaboratif dengan institusi seperti ya universitas seperti Unhas ya, yaitu bagaimana menjadikan sumber daya manusia di Makassar kompetitif. Saya merasakan sekali karena di perusahaan-perusahaan multinasional di mana tempat saya bekerja, saya melihat peluang bagi sumber daya manusia ataupun juga peluang bagi teman-teman dari Indonesia Timur ya, itu dibandingkan dengan sumber daya dari Indonesia Barat itu relatif agak ada kesenjangan gitu. Jadi pada saat perusahaan-perusahaan besar itu mencari calon karyawan, biasanya prioritas utama mereka itu ya mahasiswa dari Indonesia Barat gitu, dari Pulau Jawa gitu. Ya, saya kebetulan anak Makassar yang kuliah di Pulau Jawa, dan saya mendapatkan peluang itu bahkan ya di perusahaan tempat saya bekerja, salah satu perusahaan Amerika yang cukup besar di Indonesia, itu memberikan peluang kepada saya. Salah satunya adalah ya memang karena ini perusahaan pertanian dan saya alumni dari IPB tahun 97, dan saya mendapatkan privilege itu, tapi bagi saya itu sama sekali tidak memuaskan saya gitu. Karena menurut saya potensi pertanian di Indonesia Timur itu juga sangat besar. Yang jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian di Indonesia Timur itu betul-betul sudah kuat? Ini menjadi pertanyaan gitu. Karena ya inilah kemudian yang menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana menjadikan Indonesia Timur ini menjadi betul-betul menjadi lumbung pangan nasional, bahkan lumbung pangan dunia. Jadi menjadikan sumber daya manusia khususnya di Sulawesi Selatan atau di Makassar atau Indonesia Timur ya kompetitif di dunia profesional, itu menjadi salah satu impian saya. Jadi salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, bukan jadi semenjak mungkin high school atau SMA sampai ke perguruan tinggi. Ini yang harus kita dorong. Insya Allah Aman akan mewujudkan itu. Oke, aman lah Pak ya. Terakhir sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini nih Pak, mungkin sejauh mana sih sosialisasi pasangan ini dan sejauh mana yakin bisa menang, dan terakhir juga bisa diberikan closing statement kepada Sobat Akademika Unhas. Oke, jadi pertama kami tidak maju kalau tidak yakin menang. Jadi syarat utama saya untuk maju berpasangan dengan Pak Abdurrahman Bando adalah insya Allah perhitungan kita atau hitungan kita bisa menang insya Allah. Jadi kami yakin bisa menang. Nah, bagaimana strateginya tentu tidak mungkin kami beberkan satu persatu. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat adalah kemenangan Aman akan menjadi kemenangan warga Kota Makassar. Ya, karena insya Allah ya Aman menang, Makassar aman. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk pada hari ini. Makasih. Baik Sobat Akademika Unhas, demikianlah perbincangan kita pada Pintar Pilkada dengan Bapak Amri Arsyid. Jangan lupa untuk terus saksikan Pintar Pilkada dalam Unhas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.